singgung Juve dikit mumpung ada Bang Bes nih dengan pembelian Gue Juve nggak belajar. Udah, Bes aja. Lu aja yang ngomong berdua. Ya udah Mas kita dulu deh. Ada Bes aja dulu. Gue nyiapin si pemain Atletico Madrid. Bang Bes. Ya kok pasti ditanya pembeliannya sih bagus, ada Vlahovic, ada Zakaria, tapi Vlahovic belum bisa main ya. Tapi kalau melihat nanti Juventus nggak usah Udah di bisa, Serie A. main. Di UCL aja. Sampai sejauh mana nih akan melaju dengan pemain-pemain pembelian yang menurut gue sih oke sih. Ya perekrutan pemain Juve bukan jaminan ya Juve bakal perform bagus. Apalagi pemain-pemain yang didatangkan kan memang harus adaptasi lagi. Tetapi seenggaknya ini membuktikan bahwa keseriusan dari manajemen Juventus bahwa ini loh, kita ada problem sekarang dan masalahnya adalah di lini tengah. Kita tidak mencetak banyak gol. Untuk itu kita harus membeli striker, di mana striker yang mencetak banyak gol di Serie A, 17 gol adalah Vlahovic. Tetapi kalau kita bahas lagi ke Champions League, lawannya Villarreal. Villarreal bisa diremehin. Juve 3 musim terakhir selalu tersingkir oleh tim-tim yang istilahnya sosok lah. Ajax Amsterdam, Lyon, Porto. 3 tim ini kan istilahnya bukan unggulan. Mereka bukan Bayern Munich, bukan City, bukan PSG. Tetapi Juve selalu tersingkir oleh Ajax, Lyon, Porto, klub kecil. Jadi Juve nggak bisa serta-merta ketika lawan Villarreal, klub yang istilahnya cuma peringkat 7, peringkat 8 di La Liga, oke kita akan bisa menang mudah. Enggak. Ini harus jadi pelajaran buat Juventus bahwa ketika sudah fase knockout apapun bisa terjadi dan pembelian pemain yang dilakukan oleh Juventus ini cukup tepat. Ini terbukti seperti di Liga Indonesia, Liga 2, Rans, ya sebelumnya kita nggak diunggulkan, kita melakukan transfer dan akhirnya kita bisa sedikit membalikan prediksi orang-orang dan akhirnya bisa lolos ke Liga 1. Mungkin Juventus akan mengalami hal yang sama. Tapi di Itali, Bes, transfer window-nya jelas bulan apa. Kalau di Indonesia kan bisa 3 kali. Ya udah biar senang aja lah. Mas kita punya pendapat soal transfer Gue nunggu Juve. Vlahovic dan Denis Zakaria karena gue pikir mereka berdua yang bisa bicara sesuatu. Tapi nggak bicara nyalip Inter ya. Gue nggak yakin mereka bisa nyalip Inter. Tapi ada di posisi kedua nyalip, Milan. Kemungkinan besar bisa. Kemungkinan besar-besar. Tapi kalau di UCL? UCL gini. Mereka kan 2 tahun tersingkir berturut-turut karena kalah away goals ya, Bes ya, benar kalau nggak salah ya. Yes, betul. Nah, sekarang kan nggak ada away goal lagi. Nggak ada. Nah, itu peluang mereka adalah karena tidak ada away goals lagi. Ada Intinya peraturan adalah itu. mereka kemasukan gol di kandang sendiri dan sekarang kemasukan gol di kandang sendiri kan nggak ada hukumannya. Jadi bebas-bebas aja. Lo bisa kalah 3-4 di kandang sendiri, menang 1-0 ya perpanjangan juga ujung-ujungnya. Jadi peluangnya tetap ada dengan berhadapan hanya Villarreal. Oke. Bang Bes, Vlahovic atau Zakaria yang akan bersinar nih Juve? Oke, tentu permasalahan utama Juventus pada musim ini ya itu adalah gol. Mereka cuma mencetak 34 gol, sedangkan tim-tim lain 4 besar di Serie A itu kepala 4, kepala 5 semua. Inter 53, Napoli, Milan, Atalanta semua di atas 40. Jadi dengan didatangkannya seorang Dusan Vlahovic, ini udah memberikan signal bahwa Juventus butuh gol dari seorang striker. Tahun ini gue lihat Juventus banyak main crossing. Mereka ngira kayak masih ada Ronaldo gitu kan. Si Cuadrado crossing, tetapi targetnya adalah seorang Morata yang lambat buat masuk ke box. Akhirnya yang jadi target kadang-kadang itu adalah Weston McKennie yang notabene adalah bukan striker. Nah, harapannya dengan seorang Dusan Vlahovic, 21 tahun, 190 cm, harapannya dengan crossing-crossing yang ada dari kiri dan kanan itu bisa ada hasilnya akhirnya. Juve terakhir kali pakai pemain mana ini? Fiorentina. Pemain Serbia. Terakhir kali pakai pemain dari Eropa Timur siapa yang dikenal orang? Mandzukic yang udah buangan dari Milan. Milan. Pada saat dia udah dibuang. Dari Milan dan Atletik dia mana? Juve juga kemarin. Enggak sebelumnya. Tapi kan dia pernah di Jerman segala macam. Atletico. Nah, Atletico kan. Ya bagi gua. Tapi dia ngantarin kita 2 kali final Liga Champions. Tapi itu bukan Juve gitu. Kalau lu tim sekelas siapa ya mungkin ya di Milan siapa dia Lazio lah atau Roma. Lu dapetin Vlahovic. Lu boleh beritain. Tapi kok Juve dapet Vlahovic? Juve dari Ronaldo. Terus lu dapetin Vlahovic. Dulu kita kenal Trezeguet, Alessandro Del Piero, Inzaghi, Vialli. Jadi begini gitu loh. Emang gak bagus menurut lu, Bang? Ya, itu bukan Juve, ini mah kepepet. Negara asal. Ini mah kepepet. Lu ngambil dari negara mana buat tim sekelas Juve? Belum naik, masih di Serie A. Tetapi kalau statistik golnya, ini better dari Erling Haaland.
ini pemain lebih jago daripada Erling Haaland. Ya karena Haaland nggak mau main di Juve. Kita lihat nanti. Karena dia bisanya main di negara-negara Eropa, Jerman, Austria. Kalau dia berani ke Italia, sulit backnya di Italia. Oke, kita lihat nanti Bang. Ya, Vlahovic kita katanya lihat mau diincar Arsenal nggak mau. Apa Ya, Vlahovic yang nggak mau ya? Itu sih kita aja yang jawab. Itu duitnya yang nggak mau dia. duitnya nggak mau ya. Cuman Lewandowski yang cetak gol lebih banyak daripada Vlahovic. Oke. Cuman Lewandowski. Beda kasta ya. Ya dia ini mau Bundesliga ngambil sama Serie A. sejarahnya dulu, ngambil yang dari Fiorentina, Roberto Baggio, menuju ke Juventus. Ya elah. Cuman Baggio ini kan Italiano. Iya, itu beda. Apakah lo harus ngambil pemain yang dari negara ketiga gitu loh untuk tim sekelas Juventus? Ya udah sih nggak apa-apa kalau emang itu jawabannya. Banyak yang mempertanyakan kok Vlahovic ya, benar juga sih Bang Valen salah Iyalah. satunya. Oke, ini ngomongin Ikon baru Serie A, Dusan Vlahovic, Om Dusan. Jangan terlalu pede dulu ya. Oke, ini ngomongin Dusan terakhir. Tadic. Ini jangan kita